Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai ibadah pada pagi ini dengan panggilan ibadah. Jemaat, saya mohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah Kristus berarti Kristus telah menyelamatkan kita melalui perbudakan maut dengan menjadikan dirinya sendiri anak domba Paskah. Oleh karyanya yang besar, kita boleh berjalan dalam ketaatan dan iman kepada Allah Bapa. Mari dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan dan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 188 bait pertama, Kristus bangkit. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita nyanyikan nyanyian pujian dari NKB 3, bait yang pertama, Terpujilah Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa dan kejahatan kita. Ya Bapa yang rahmani, kami mengaku bahwa kami sering tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang kami layani di dalam menyaksikan firman Tuhan. Kami lebih mencintai pikiran dan logika kami dan menolak mereka yang lemah imannya.
Kami ingin mendengar pendapat mereka dan apa yang kami kerjakan hanya untuk kebanggaan kami semata. Di sisi lain, kami juga kerap menghakimi para pelayan dan gerejamu apabila mereka lalai dalam membina umatmu. Kami lupa bahwa Engkau telah lebih dulu bermurah hati kepada kami untuk dapat dengan kasih menegur mereka dan bersama membangun persekutuan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hati dan jiwa kami tertawan dalam kekecewaan dan hanyut dalam kebencian, sehingga tak jarang kami memilih untuk meninggalkan persekutuan kasih yang Engkau ciptakan di tengah jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami meragukan keberadaan-Mu ketika dilanda putus asa akibat dera tantangan dan kesulitan hidup. Kami cenderung membelokkan arah kaki kami ke jalan-jalan dunia yang menyenangkan dan mengalihkan hati kami pada hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ampuni kami yang telah meremehkan karya agung penebusan yang telah Engkau kerjakan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya, aib sudah menjadi masa lalu. Kesalahannya sudah lenyap dan kemurahan Allah menjadi milikmu. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a yang menyatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa dengan kemurahan Allah, kita semua telah diampuni dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini, marilah kita hidup di dalam kuasa perdamaiannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Marilah kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama dan kedua. Hanya oleh darah Yesus.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Sang Roh Kudus. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan pengasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah menuntun kami untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Sang Roh Kudus bersedia hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Lukas 24 ayatnya yang ke-36b sampai 48. Oleh LAI diberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelumnya saya memohon izin untuk membuka masker saya. Bolehkah Bapak Ibu? Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berada di gedung gereja? Luar biasa, puji Tuhan kita bisa berkumpul di gedung gereja ini. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang menyaksikan dari rumah, semoga kabarnya selalu baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin sebelum lebih jauh, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perbolehkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Iunike Ripka Krisna Pawestri, panggilan saya Ripka. Saya mahasiswa stase dari UKDW yang saat ini sedang praktek di GKJ Dagen Palur.
Asal saya dari GKJ Palian, Gunung Kidul. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke gereja saya atau mungkin lewat Gunung Kidul. Kalau ke pantai Gunung Kidul biasanya lewat rumah saya. Nanti kalau mau ke Gunung Kidul ke pantai boleh kontak saya. Nanti minta nomor saya di Mas Noel kayaknya punya, terus ke Bapak Ibu majelis, nggih Bapak Ibu, supaya terjalin erat hubungan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, itu tadi perkenalan saya. Jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti ketika ibadah sudah selesai, nggih, supaya tidak terlalu panjang. Baik, Bapak Ibu, saya teringat sebuah lagu yang cukup populer sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Judulnya Butiran Debu. Bapak Ibu sekalian masih ingat lagu tersebut? Lagu pop, bukan lagu dangdut ya Bapak Ibu. Saya nyanyikan sepenggal dari lagunya ya. Mohon maaf kalau suara saya tidak bagus Bapak Ibu. Biar mengingatkan saja, saya nyanyikan sekilas. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Agak bergetar saya menyanyikannya Bapak Ibu. Lalu kenapa saya kok di atas mimbar kok nyanyi butiran debu ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menebak kira-kira mengapa? Ya, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang merasa tidak berdaya. Ketika ceritanya ini lagu percintaan ya sepertinya Bapak Ibu, tapi lagu itu sebenarnya bisa kita tafsirkan sendiri, tidak selalu harus sesuai dengan apa yang dijelaskan penyanyinya. Lagu ini menjelaskan tentang seseorang yang merasa tidak berdaya, seperti butiran debu ketika seseorang yang dikasihi sudah tidak ada lagi. Aku tanpamu, butiran debu, menggambarkan betapa ia tidak berguna, terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, nggak bisa move on kalau kata istilah populernya Bapak Ibu. Anak-anak muda mengatakan tidak bisa move on. Lagu ini menurut saya tepat digunakan untuk menggambarkan perasaan para murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib, orang yang begitu diidolakan oleh para murid, orang yang menjadi role model, sudah tidak ada lagi. Para murid akhirnya menjadi seperti butiran debu, menjadi merasa tidak berguna, merasa ngelokro. Itu yang dirasakan oleh para murid. Oleh karena itu mengapa saya merasa lagu ini cocok juga untuk para murid, menggambarkan perasaan dari para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Berbicara soal perasaan dari para murid yang ditinggalkan oleh Yesus, Bapak Ibu, bacaan kita atau perikop kita pada hari ini yaitu dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Seperti dalam judul perikop yang diberikan oleh LAI, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Menurut kesaksian keempat Injil, setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri dalam 5 kisah, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan urutan ya, tetapi salah satunya itu ketika ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian yang kedua, ia menampakkan diri kepada para wanita. Kemudian ia menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain di Danau Tiberias. Yesus juga menampakkan diri kepada
murid yang sedang perjalanan menuju ke Emmaus. Dan yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada para murid, ke-11 murid yang sedang berkumpul. Bacaan kita pada hari ini kisah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul, ke-11 murid yang sedang berkumpul. Bacaan ini sama dengan bacaan kita minggu lalu, tetapi minggu lalu kita membacanya melalui kesaksian kitab Yohanes. Minggu ini kita membacanya menurut kesaksian kitab Lukas, Bapak Ibu. Yesus hadir di tengah-tengah para murid, mengejutkan para murid. Yesus hadir ketika para murid sedang berbincang-bincang tentang bukti kebangkitan Yesus. Mereka mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mencoba menilai situasi. Apakah bukti-bukti itu cukup untuk mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kemudian mereka juga memperkirakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ketika mereka sedang memperundingkan hal itu, ini bisa dilihat di dalam ayat 36a, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap tentang bukti kebangkitan Yesus ini, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus ini mengagetkan para murid. Mereka kaget dan mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Dikatakan di dalam kitab bahwa itu adalah hantu. Tetapi di dalam teks bahasa Yunani, di situ dituliskan hantu, di situ dituliskan pneuma. Sementara hantu di dalam bahasa Yunani itu sebenarnya adalah phantasma. Maka di sini pneuma sendiri artinya adalah roh. Maka yang dimaksudkan oleh para murid di sini hantu itu adalah roh Yesus tanpa tubuh. Jadi para murid kaget mengira bahwa itu adalah hantunya Yesus. Itu adalah rohnya Yesus tanpa tubuh. Itu menjadi murid para murid menjadi merasa kaget. Mereka tidak mengira bahwa Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka, bahwa itu adalah hantu Yesus. Next, Mas. Oleh karena itu, karena mereka ketakutan dan kaget, Yesus menyuruh mereka untuk melihat dan memegang luka-lukanya, luka di tangan dan luka di kakinya, untuk menunjukkan bahwa ia bukan hantu. Yesus menggunakan prinsip bahwa hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang dimiliki Yesus pada saat itu. Yesus menyuruh mereka untuk memegang. Lihatlah, peganglah luka-lukaku ini. Adakah hantu yang memiliki tubuh dan tulang? Itu yang Yesus lakukan untuk memberikan bukti pada para murid, agar para murid tidak ketakutan dan mengira bahwa itu adalah hantu Yesus. Pada minggu yang lalu, kita membaca bahwa para murid sedang berada di dalam rumah dengan pintu yang terkunci rapat. Itu berarti bahwa para murid sedang dalam keadaan ketakutan. Para murid ketakutan karena ancaman dari kaum Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka ketakutan sehingga mereka mengurung diri di dalam sebuah ruangan. Maka kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka ini yang sedang ketakutan ini seperti angin segar di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah padang belantara, membawa kelegaan, membawa penghiburan bagi para murid, membawa kekuatan bagi para murid yang sedang merasakan ketakutan. Kehadiran Yesus dengan luka yang diperlihatkan, yang boleh dipegang oleh para murid, itu menandakan solidaritas Yesus kepada manusia, solidaritas Yesus kepada para murid. Yesus yang baru saja bangkit dari kematian, baru saja mengalami penyalipan, penganiayaan, penderitaan. Ia tidak kemudian berfokus pada dirinya sendiri, tidak kemudian bersembunyi menyelamatkan diri, tetapi ia justru menemui para murid. Ia memberikan kekuatan bagi para murid, agar para murid bisa kuat, dapat menjalani hari-harinya, dapat kembali pulih
secara mental. Itulah bukti solidaritas Yesus kepada manusia. Solidaritas Yesus kepada kita semua. Bukti kasih Yesus kepada kita semua. Seperti lagu sekolah minggu, mungkin adik-adik, di sini hanya ada satu adik, mungkin mantan-mantan anak sekolah minggu, ada yang mengingat lagu tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu lagu sekolah minggu yang menggambarkan bahwa luka di tangan dan kaki dan di lambung Yesus itu tanda cinta. Itu tanda cinta Tuhan, tanda solidaritas Yesus kepada manusia, kepada para murid dan kepada kita sebagai manusia. Lanjut, Mas. Kehadiran Yesus selain menguatkan agar para murid tidak takut lagi, Ia juga mengingatkan para murid akan tugas perutusan mereka. Ketika Yesus menanyakan, adakah padamu makanan di sini? Itu tidak serta-merta hanya karena Yesus lapar, kemudian menanyakan makanan kepada mereka. Itu dapat menjadi salah satu bukti bagi para murid bahwa Yesus adalah manusia. Dia datang dengan kebertubuhannya, makanya Ia makan di depan para murid. Selain itu juga ini adalah salah satu wujud Yesus untuk mengingatkan para murid tentang perjamuan, tentang berbagi kehidupan, berbagi makanan, berbagi kehidupan. Ketika Yesus menanyakan tentang adakah makanan padamu, itu Yesus sedang mengingatkan para murid tentang spiritualitas berbagi, tentang kehidupan yang berbagi. Utusan kepada para murid untuk berbagi kehidupan, mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah bukan selalu sesuatu yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Tidak selalu sesuatu yang ada jauh di luar bumi ini. Ketika kita berdoa, doa Bapa kami, kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu berarti kita harus bisa menjadikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah di muka bumi itu yang seperti apa? Yaitu ketika kasih Allah, ketika damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh semua orang di muka bumi ini. Semua orang tidak terkecuali. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan kerajaan Allah nyata di muka bumi. Para murid diingatkan spiritualitas berbagi, berbagi kehidupan. Seperti ikan yang dibagi-bagikan, seperti roti yang dibagi-bagikan. Para murid harus mampu berbagi kehidupannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah wujud pengutusan bagi para murid. Wujud dari para murid yang turut bekerja sama, berkarya dengan Allah, dengan Yesus di muka bumi. Itulah kedatangan Yesus mengingatkan para murid akan pengutusan untuk berbagi kehidupan, untuk memiliki solidaritas kepada sesama. Karena murid tadi yang merasa takut, mereka ketakutan sampai mengurung diri di dalam sebuah ruangan, mereka melupakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka melupakan panggilannya. Maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mengingatkan mereka akan panggilan mereka untuk berbagi kehidupan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Bertobatlah, apa itu bertobat Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya, bertobat, apa itu bertobat? Saya mendengar sedikit suara. Mungkin boleh dikeraskan. Baik, bertobat itu dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang berarti perubahan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan, serta berbalik 180 derajat dari dosa. Maka pertobatan adalah mau merubah diri,
menjauh dari dosa, berbalik dari keadaan berdosa. Apa itu dosa? Dosa adalah keadaan ketika kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Konsekuensi, keadaan, perbuatan ketika kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kita melakukan dosa, panggilan Tuhan, tidak melakukan panggilan Tuhan. Itulah pertobatan. Dosa. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Adakah Bapak Ibu di sini, saudara di sini yang bisa menebus dosanya sendiri? Tentu tidak ada ya. Dosa kita hanya bisa ditebus, dihapuskan oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah wujud kasih Allah dalam menghapuskan dosa kita manusia. Itulah kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dengan adanya penghapusan dosa melalui kematian Kristus Yesus ini, kita sebagai umat yang percaya, kita diajak, kita diminta untuk merespon karya keselamatan ini dengan pertobatan. Meresponnya dengan kemauan, komitmen untuk mau memperbaharui diri, menjauh dari dosa, menjauh dari kesalahan, menjadikan diri semakin lebih baik, berubah untuk menjadi semakin seturut dengan kehendak Allah. Itulah pertobatan yang harus kita lakukan. Senantiasa membaharui diri semakin seturut dengan kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan bertobatlah. Kita melakukan pertobatan. Lanjut lagi, Mas. Lalu untuk menjadi saksi, bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Untuk menjadi saksi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu menjaga relasi dengan Allah. Menjaga relasi dengan Allah bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan berdoa, dengan melantunkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita tentu memiliki cara kita sendiri-sendiri bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Kita harus senantiasa menjaga itu, agar itu bisa terus berlanjut, agar relasi kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Kemudian turut serta dalam karya kasih Allah, dengan mengasihi sesama. Ini juga bisa dimulai dari keluarga kita masing-masing. Menunjukkan kasih di dalam keluarga, menunjukkan damai sejahtera di dalam keluarga. Mungkin kita merasa, aku wes mengasihi kok ning keluargaku, aku sudah memberikan damai sejahtera kok di keluargaku. Ya, tentu kita memiliki kasih dan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Bapak Ibu di sini ada yang suka nonton Ikatan Cinta? Ikatan Cinta, ada yang tidak nonton Ikatan Cinta? Ada? Ada? Kalau tidak nonton Ikatan Cinta, nonton apa Bapak Ibu? Catatan Hati Seorang Istri? Untuk kita yang nonton TV ya Bapak Ibu, kita yang nonton TV di rumah, kita punya sinetron kesukaan masing-masing. Buat kita yang TV-nya mungkin cuma satu di rumah, ketika dalam satu keluarga kita punya sinetron, kesukaan sinetron yang berbeda. Suaminya pengen nonton tinju, tapi istrinya pengen nonton Ikatan Cinta, pengen nonton Andin. Terus kemudian itu dari hal sederhana, dari pengen nonton sinetron, kemudian mangkel-mangkel, rebutan remote dengan pasangan, dengan anak. Anaknya pengen nonton Upin Ipin. Itu barengan apa enggak Bapak Ibu, Upin Ipin dengan Ikatan Cinta? Boten nggih. Ikatan Cinta sudah agak malam ya. Bisa dimulai dari situ. Kadang perdebatan itu kemudian membuat kita marah kepada pasangan, kepada anak, kepada cucu. Kemudian pasangannya dinengke sedino, tekan esok.
karena ngerebut remote. Aku arep nglanjutke ceritane Andin, remoteku direbut. Nonton tinju wis didelok. Mangkel. Kemudian dinengke suamine atau anake. Ndeloki kartun wae ora gelem sinau. Mboke arek ndelok Ikatan Cinta diganggu. Abot le ndelok kartun. Kemudian anaknya dimarahi. Itu salah satu wujud juga dalam menghilangkan damai sejahtera di dalam keluarga. Meskipun hanya sebentar. Pertengkaran kecil, perbedaan pendapat kecil, itu bisa menjadi sumber dari konflik yang menghilangkan damai sejahtera di dalam keluarga. Maka di dalam mewujudkan karya kasih Allah melalui keluarga, dimulai dari keluarga, ya dimulai dari jangan rebutan remote. Dimulai dari ya saling mengalah, saling mengerti satu sama lain. Tentu di dalam keluarga kita harus bisa belajar bersama-sama, karena keluarga itu adalah basis dasar dalam pengajaran iman. Bagaimana kita mengajarkan anak kita, mengajarkan cucu kita untuk menjadi murid Tuhan yang baik, menjadi umat Tuhan yang taat. Maka dari keluargalah kita memulai damai sejahtera dan kasih Allah itu. Lalu kemudian kita bisa semakin mengembangkannya di dalam lingkup masyarakat, di dalam lingkup gereja. Di dalam lingkup gereja sendiri tentu ada berbagai hal-hal yang bisa memicu konflik, perbedaan pendapat. Harusnya program iki ngene, tapi kok ngene. Harusnya karo majelis ki di program ngene, tapi kok karo majelis programnya ngene. Kemudian menjadi konflik tersendiri, menjadi permasalahan tersendiri. Damai sejahtera menjadi hilang di dalam lingkup gereja. Menghindari konflik-konflik seperti itu, mengasihi di dalam lingkup gereja. Kemudian kita meluaskannya di dalam lingkup masyarakat, di dalam lingkup yang lebih luas lagi. Kita bersolidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertindas, yang lemah. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam. Saudara-saudara kita yang tidak mampu makan, tidak mampu memiliki rumah. Kita bisa membantu mereka. Membantu baik melalui bantuan secara material maupun melalui doa kita. Itu sudah salah satu wujud kita mengasihi mereka. Wujud kita mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam turut serta dalam karya kasih Allah di dunia. Kemudian di dalam bacaan kita dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Maka kita bisa memulainya dengan mengampuni sesama kita. Mengampuni bukan berarti kita cuma bilang, ya sudah, aku mengampunimu, kemudian kita melupakannya. Bahkan mengatur jarak dengan orang itu. Atau kemudian memberikan ancaman, ojo ngasih dibaleni meneh yo. Dengan ancaman seperti itu. Mengampuni tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita di dalam mengampuni itu kita memampukan orang yang kita ampuni itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk tidak melakukan kesalahannya, untuk dapat melihat nilai positif di dalam dirinya, dan dapat turut serta dalam karya Allah. Itulah mengampuni, memberdayakan orang tersebut untuk dapat menjadi lebih baik. Itulah wujud mengampuni sesama, mengampuni orang lain. Memang itu terasa berat, terasa sangat berat. Apalagi orang yang menyakiti kita, tentu akan sangat sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk ayo mengampuni 77 kali 7 kali. Mengampuni sesama. Itulah contoh-contoh hal yang bisa kita lakukan dalam menjadi saksi kebangkitan Kristus, saksi keselamatan yang nyata melalui kebangkitan Kristus, saksi kasih Allah bagi umat di muka bumi ini. Lanjut, Mas.
Kebangkitan Yesus seharusnya menjadi kekuatan bagi kita dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Seperti para murid yang dikuatkan setelah melihat Yesus yang bangkit. Yesus yang ada lagi di tengah-tengah mereka, menjadikan mereka kuat. Begitu juga dengan kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat secara langsung, kita tidak bisa meraba secara langsung, tetapi kita diajak untuk dapat menjadikan kebangkitan Yesus itu sebagai kekuatan kita berkarya di muka bumi, mengikuti karya kasih Allah. Karena itu ada perkataan, berbahagialah ia yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah kita yang percaya akan kebangkitan Yesus sekalipun kita tidak melihatnya. Itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Maka marilah kita tilik hati kita. Kita lihat kembali di kedalaman diri kita. Sebelum kita tidur mungkin, di masa-masa sudah rileks, kita renungkan kembali. Sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Allah? Sudahkah aku senantiasa membuka diri untuk mau memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik? Sudahkah aku mengikuti apa yang menjadi perintah Allah? Sudahkah aku senantiasa membangun relasi yang baik dengan Allah? Dan kemudian, sudahkah, mampukah kita mengasihi sesama kita secara total? Kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukan hukum itu? Mengasihi sesama secara total, mengasihi tanpa syarat, tanpa embel-embel. Aku mengasihimu karena kamu begini. Aku mengasihimu, semoga nanti kamu juga bisa mengasihi aku kembali. Kita diajak untuk mengasihi secara total. Mengasihi secara total berarti juga mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengasihi orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu memang berat, tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Tetapi kita memikulnya bersama-sama dengan Yesus, yang menjadikan salib itu ringan. Yesuslah kekuatan kita dalam memikul salib itu. Marilah kita tilik, kita renungkan. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mulai dari keluarga kita? Siapkah kita untuk enggak rebutan TV lagi? Siapkah kita untuk enggak marah-marah sama pasangan atau pada anak lagi? Kecuali marah untuk mendidik, tentu ada caranya sendiri, Bapak Ibu lebih tahu bagaimana marah yang tidak menghilangkan kasih di dalamnya. Marilah kita senantiasa membuka diri untuk selalu memperbaharui diri, menjadi pribadi yang lebih baik seturut dengan kehendak Allah. Dan marilah kita menjadi saksi Allah, saksi kebangkitannya, saksi yang menyebarkan kasih dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan,
Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sang Sumber Kasih, ya Bapa Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, di dalam pelayanan kami bagi sesama kami Tuhan. Kiranya kami mampu menjadi umat-Mu yang senantiasa mau membuka diri untuk merubah diri menjadi lebih baik, menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan kami untuk senantiasa menjadi saksi-Mu yang berbagi kasih, berbagi damai sejahtera bagi seluruh umat di muka bumi ini tanpa terkecuali Tuhan. Kiranya kami mampu menjadi umat-Mu yang senantiasa dapat berbahagia atas kebangkitan-Mu, senantiasa dapat menjadi saksi atas kebangkitan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi seluruh umat-Mu di GKJ Jonggrangan Tuhan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami, Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Kiranya di dalam pekerjaan kami Tuhan, kami dapat selalu mengucap syukur, dan kiranya pekerjaan ini juga menjadi sumber kasih bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang pada saat ini sedang dalam masa pendidikan Tuhan, anak-anak kami yang masih PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun yang sudah kuliah Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan ketekunan bagi anak-anak kami, Tuhan yang memberikan kecerdasan bagi anak-anak kami, kiranya apa yang dipelajari oleh anak-anak kami dapat berguna bagi masa depannya, kiranya apa yang dicita-citakan anak-anak kami dapat tercapai. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang sedang dalam masa mencari pekerjaan Tuhan, di masa-masa pandemi corona yang cukup sulit untuk mencari pekerjaan ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan pekerjaan yang tepat bagi anak-anak kami sesuai dengan kemampuan anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa mencari jodoh. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan pasangan yang sepadan, seorang penolong bagi anak kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para sesepuh kami, para adioswa di GKJ Jonggrangan Tuhan. Kami yakin dan percaya di usia yang mulai senja, di kekuatan tubuh yang mulai melemah, Tuhan senantiasa bekerja atas mereka Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan kasih Tuhan melalui mereka. Tuhan senantiasa menjadikan mereka sebagai saksi-saksi kasih-Mu di muka bumi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu di GKJ Jonggrangan yang pada saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat.
maupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan Tuhan, terkhusus bagi Ibu Tiwi, Bapak Bowo, dan Ibu Suprihono Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang mentahirkan mereka. Kiranya mereka dapat sembuh kembali, dapat beraktivitas kembali Tuhan, dan bersama-sama dengan kami semua dapat berpelayanan atas nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program-program yang sudah dilaksanakan, yang sudah dirancangkan di dalam gereja kami ini Tuhan. Biarlah seluruh program-program itu hanya demi mewartakan kasih-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah kami dapat saling bahu-membahu, bersatu satu sama lain, mendukung setiap program yang sudah direncanakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk perencanaan pembangunan gereja kami Tuhan, perencanaan untuk pembelian tanah Tuhan, tanah parkiran. Kiranya Tuhan senantiasa bekerja di dalam perencanaan kami ini Tuhan. Kiranya kami semua dapat juga bersama-sama bersatu, saling menolong, saling menopang di dalam mewujudkan perencanaan kami ini Tuhan. Biarlah karya tangan Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam perencanaan kami ini Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu di GKJ Jonggrangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan solidaritas bagi mereka, kekompakan bagi mereka, di dalam bersama-sama dengan kami melayani Engkau Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu di GKJ Jonggrangan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam musibah, mereka yang sedang dalam masa bencana, menanggung bencana alam Tuhan, mereka yang dalam penindasan, mereka yang merasa tidak mampu lagi di dalam kehidupannya. Tuhan, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi saudara kami, tuntunan Tuhan senantiasa ada untuk saudara-saudara kami, dan kiranya juga Tuhan menggunakan kami sebagai tangan-tangan Tuhan yang membagikan berkat, membagikan kasih bagi saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap beban-beban, setiap ketakutan, setiap permasalahan kami di dalam keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengasihan, Engkaulah sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya pengampunan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Datang
Jemaat Tuhan yang terkasih, pada ibadah kita saat ini kita sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Itu adalah wujud pengakuan iman kita atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah dengan sukacita kita nyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 134 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang sungguh kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bila saat pagi hari ini kami boleh mengungkapkan syukur kami melalui persembahan Tuhan. Seberapapun yang kami berikan Bapa, kami percaya Allah Engkau memberkatinya. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Melalui persembahan kami ini Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan bagi semua orang Bapa. Kami juga mengingati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, wibawa, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan gereja kami ini Bapa. Ampuni kami Tuhan, bila timbul dosa dalam hati dan pikiran kami, pada saat kami mempersiapkan maupun memberikan persembahan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari, boleh memberi yang terbaik dari diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini seru doa dan ungkapan syukur kami, yang kesemuanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian dari PKJ 106 bait yang pertama. Satukan kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan
Jemaat yang terkasih, ibadah kita saat ini adalah perayaan ritual atas perbuatan Allah yang menyelamatkan seisi dunia. Seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang dipercikan di tiang-tiang dan ambang pintu rumah bangsa Israel pada zaman perbudakan di Mesir, telah melewatkan umat Tuhan dari kematian yang mengerikan. Begitupun dengan darah Yesus yang tidak bercacat noda yang telah ditumpahkan bagi keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri dengan teguh dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penghayatan aktual iman kita. Kami akan memberitakan kabar keselamatan. Marilah kita angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita kidungkan pelengkap kidung jemaat 183 bait yang pertama.